Ku percaya Bapa, sungguh rancangan-Mu ajaib buat kami Tuhan. Amen. Sungguh luar biasa rancangan-Mu. Indah senantiasa ya Tuhan. Walaupun dalam hidup ini kami seringkali menghadapi banyak badai kehidupan, dan kami tahu di balik semua itu Tuhan ada hal yang ajaib, hal yang luar biasa yang Kau sediakan buat kami hari ini, esok, bahkan dalam kekekalan nanti ya Tuhan, di surga yang Kau siap. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bicaralah buat kami, sampaikan isi hati-Mu, beri kami hikmat dan pengertian dan kewahyuan yang baru ya Tuhan, yang belum pernah kami dengar, yang belum pernah kami mungkin lihat dan kami pahami hari ini. Itu Engkau nyatakan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Segala bentuk gangguan apapun yang ingin menghalangi jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan, ikat semua dalam nama Yesus. Dengan kuasa jahat iblis dalam nama Yesus Tuhan. Amen. Kami hancurkan dan usir keluar dari tempat ini dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah suasana surga terus kami rasakan di tempat ini, dan sukacita surga mengalir, urapan-Mu mengalir atas kami semua. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom. Shalom, puji Tuhan, kita ada di minggu terakhir di bulan November. Ya, kita sudah mendekati Desember. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu tentunya. 2021 akan segera berlalu, kurang lebih 1 bulan lagi. Dan sebabnya biarlah kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Ya, semakin lebih serius untuk mencari Tuhan di waktu-waktu yang Tuhan kasih. Saya tadi diingatkan Tuhan bahwa betapa berharganya waktu itu. Amin. Hidup itu begitu berharga, begitu bernilai, yang tidak bisa kita beli dengan berapapun uang banyaknya. Amin. Ya, ada orang yang mau beli hidup untuk umur panjang ke depan lebih lama lagi, tapi tidak bisa walaupun uangnya banyak. Ya, karena memang umur manusia itu di tangan Tuhan dan tidak bisa kita beli. Sebabnya kalau kita masih bisa hidup dan sampai hari ini, kita syukuri semuanya, semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan lihat satu ayat firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat 16. Ya. Saya akan bicara tentang orang benar atau rancangan Tuhan bagi orang benar dan akhir hidup orang fasik. Kalau minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang seorang yang bernama Yusuf, ya, yang Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas hidupnya. Tuhan kasih mimpi yang begitu hebat, dan ketika dia mencapainya itu bukan sesuatu yang mudah pasti. Dia melewati masa-masa yang pahit, masa-masa yang sukar sekali dalam hidupnya, dalam hidup Yusuf tentunya. Amin. 13 tahun lamanya dia menantikan mimpi itu terwujud melalui sebuah proses yang luar biasa, menyakitkan mungkin secara jasmani. Ya. Nah, kita akan baca sama-sama ini, ya. Dan ini ada hubungannya juga dengan khotbah minggu kemarin. Saya percaya itu. Nah, kita baca sama-sama Amsal 24 ayat yang ke-16. Amin. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Haleluya. Ya. Alkitab bicara tentang orang benar. Orang benar itu siapakah orang benar itu? Dalam konteks perjanjian lama, orang benar itu adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Hidupnya sejalan dengan apa yang Tuhan mau, hidupnya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Itu orang benar dalam konteks perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, kita adalah orang-orang benar bukan sekedar karena kita hidup benar di hadapan Tuhan, tapi karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Lewat kematian dan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak bisa hidup benar sendiri tanpa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sebabnya begitu luar biasanya hidup ini, saudara. Sempurnanya hidup ini. Kita disebut orang-orang benar
Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Tuhan, dan kita mulai hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Alkitab bicara tentang orang benar di sini dan juga orang fasik. Ternyata saudara, kalau kita belajar, mungkin orang bertanya, kenapa orang benar hidupnya sudah benar, hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi bisa juga mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Dan itu sesuatu yang kadang-kadang orang bertanya-tanya. Tapi Alkitab memang tidak menjamin bahwa orang benar itu hidupnya selalu aman-aman saja, atau semuanya baik-baik saja, berjalan seperti di jalan yang lurus, tanpa hambatan, tanpa tantangan. Semua dipenuhi dengan bunga-bunga. Itu bukan janji Tuhan. Amin. Setiap kita orang percaya, orang benar, selalu pasti akan melalui jalan-jalan yang sukar. Karena memang itulah rancangan Tuhan. Seperti minggu kemarin kita belajar tentang Yusuf. Ya, Yusuf ini seorang anak muda yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Saya kemarin baca lagi ayat-ayat tentang Yusuf, dan saya diingatkan di seorang anak muda yang begitu mengasihi Tuhan dan juga menghormati orang tuanya. Di usia yang 17 tahun, usianya yang masih sangat remaja muda, dan dia masih sudah bekerja bersama dengan kakak-kakaknya yang sudah senior, sudah umurnya lebih tua darinya. Dia bekerja menjaga kambing domba. Yusuf bukan anak muda yang apa namanya istilahnya manja dan lain sebagainya. Ya, dia anak muda yang bergairah untuk Tuhan. Ya, dia penuh dengan sesuatu yang gairah. Dia punya kemauan yang luar biasa, ya. Dan Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas Yusuf. Tapi untuk melalui rancangan itu, untuk menjumpai rancangan itu, untuk mencapai rancangan yang luar biasa itu, Yusuf mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Yang mana mungkin hari ini kita belum pernah melewati semua itu. Ya, karena memang kita punya jalan masing-masing tentunya. Pengalaman hidup dengan Tuhan itu beda-beda. Tidak semua harus sama dengan Yusuf yang harus masuk penjara dulu, ya, seperti Ahok dan sebagainya, yang difitnah, zolimin dan macam-macam lah begitu ya, yang dicurangi dan sebagainya. Kita punya jalan masing-masing. Ya, Tuhan merancangkan kita untuk mencapai hal-hal yang indah, tapi melalui jalan-jalan yang tidak mengenakan. Nah, sebabnya kalau kita baca dalam ayat ini, dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh. Bayangkan saudara, bahkan disebut 7 kali orang benar jatuh. Artinya bahwa jatuh ini bukan jatuh dalam dosa tentunya, ya, jatuh dalam pencobaan. Ya, artinya menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, menghadapi kesukaran, bahkan berulang-ulang. Setelah melewati masa yang sulit, satu selesai, muncul lagi yang lain. Itu yang Alkitab katakan 7 kali orang benar jatuh. Ya kan? 7 di sini angka yang sempurna, angka sempurna. Ya. Jadi kalau kita melewati hal-hal yang sukar, jangan kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Ada waktunya nanti, saat sudah waktunya tiba, kita akan diangkat Tuhan. Amin. Kita lewati satu demi satu, persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan, kesukaran demi kesukaran. Lewati dengan ucapan syukur tentunya. Nah, jadi saudara, yang pertama, saya ingin katakan bahwa rancangan Tuhan bagi orang benar itu apa? Yang pertama adalah kita dirancang Tuhan untuk menghadapi masalah. Amin. Supaya kita siap menghadapi masalah. Haleluya. Amin. Ya. Sehingga kita tidak marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Ingat bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang memang akan menghadapi berbagai tantangan hidup, berbagai persoalan hidup. Ya, itu memang sudah istilahnya jalan Tuhan untuk kita. Kita nggak bisa cari jalan lain. Kecuali kalau kita mau jalan sendiri, oke, kita tinggalkan rancangan tentu, kita mengambil jalan sendiri, dan bisa saja kita menjadi orang-orang yang hebat kelihatannya di dunia ini. Tapi tentunya di mata Tuhan itu jahat, dan ujungnya adalah kematian kekal, dan itu sangat mengerikan sekali. Ya, jadi rancangan Tuhan buat kita orang benar adalah kita dirancang untuk siap menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Orang benar itu bukan tanpa masalah. Amin. Orang yang takut Tuhan itu bukan berarti dia tanpa masalah.
kita melihat para nabi, orang-orang hebat di Alkitab Perjanjian Lama bahkan seperti Daniel, Musa, ya, dan juga Yusuf, Daud. Mereka adalah orang-orang hebat bukan sekedar karena mereka mencapai hal yang hebat, tapi mereka boleh melewati lembah yang begitu kelam seperti kata pemazmur. Lembah yang begitu sulit tentunya. Ya kan? Orang hebat itu dia akan melewati jalan-jalan yang sulit. Tidak ada orang hebat di dunia ini yang tanpa masalah dihadapi. Orang hebat itu dihasilkan dari berbagai masalah yang dia temui. Saudara lihat emas itu diambil di tempat yang mungkin dalam tanah yang kotor dan sebagainya. Tapi untuk mencapai emas yang murni, yang terbaik, itu harus dibakar emas itu dulu, dibersihkan, ya kan? Dan itu melalui proses panjang tentunya, sehingga mencapai emas yang murni, yang mahal harganya, ya. Kalau saudara dapat emas di tanah di mana di pertambangan itu nilainya belum begitu tinggi, tapi ketika sudah diproses, ya, sudah dibakar, dibersihkan dengan berbagai cara, maka dia akan menjadi emas yang mahal, lebih mahal dari emas yang lain yang kita dapatkan mungkin yang masih bercampur dengan tanah dan pasir dan lain sebagainya. Nah, orang benar itu bukan berarti tanpa masalah. Ya, dalam ayat ini dikatakan bahkan 7 kali orang benar jatuh. Amin. Ya, 7 kali, saudara. Ini sesuatu yang tentunya tidak mengenakan. Artinya bahwa kalau kita sudah melewati tahap-tahap yang Tuhan yang rancangkan buat kita akan mencapai hal-hal yang hebat pasti. Sebabnya, saudara, kalau kita belajar tadi, saya sudah singgung tentang Yusuf. Dia ini 11 tahun ada di rumah Potifar, jadi budak di sana. Yang mana sebelumnya Tuhan kasih mimpi buat dia untuk menjadi orang yang hebat nantinya. Dan orang yang hebat itu yang punya mimpi besar memang tidak disukai oleh banyak orang. Saudara lihat, Yusuf dibenci oleh saudaranya. Ya, dan itulah fakta memang hari ini ketika ada banyak orang sekitar kita mungkin yang tidak senang kalau kita punya mimpi besar. Ya, punya keinginan yang luar biasa. Bahkan di sisi lain ada setan, iblis yang tidak suka tentunya. Amin. Kalau kita orang percaya, orang Kristen mau maju dan semakin intim dekat dengan Tuhan, semakin bergairah dengan Tuhan, ada yang tidak suka tentunya. Bukan manusia tapi iblis. Nah, sebabnya saudara, kalau kita lihat tadi Yusuf 11 tahun di rumah Potifar, jadi budak di sana, sampai bahkan dia difitnah di situ. Ya, dia melewati hal-hal yang sukar. 2 tahun dia di penjara, bukan karena kesalahannya, bukan karena dia memang mencuri dan lain sebagainya, bukan karena dia bersinah dan lain sebagainya, tidak. Dia benar, tapi dia harus dilemparkan ke penjara. 2 tahun itu masa yang sulit sekali. Akhirnya setelah 13 tahun bergumul, melewati hari-hari yang sukar, Yusuf diangkat Tuhan jadi pemimpin besar di Mesir. Mesir ini pada zaman itu bukan sebuah kerajaan yang kaleng-kaleng orang bilang. Iya, ini kerajaan yang terbesar pada zaman itu, paling terkenal sudah. Kalau zaman modern sekarang ini, itu ibaratnya sebuah negara seperti Amerika, ya kan, yang besar itu, ya, yang hebat militernya. Yusuf jadi ibaratnya kalau dia hidup sekarang, dia jadi wakil presiden di Amerika. Wah, luar biasa tentunya. Dia jadi pemimpin yang hebat di sana di Mesir, sudah. Tapi dia melewati hari-hari yang sukar, bahkan seperti yang kita katakan 7 kali orang benar jatuh. Dia melewati hari-hari yang sukar, ditinggalkan sendirian di penjara tanpa seorang pun saudaranya yang datang menjenguk dia, membesuk dia mungkin. Ya kan, kalau orang di penjara biasanya kan ada setiap minggu ada keluarga yang datang memberikan ya penghiburan dan sebagainya. Yusuf tak ada seorang pun yang datang ke sana. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Amin. Iya. Tidak tiap jam, bukan tiap minggu Tuhan datang menghampiri dia. Setiap saat ada Tuhan bersama dia di sana, sehingga dia tetap kuat dan menjadi berkat di penjara bahkan. Hal ini luar biasa tentunya. Ya. Jadi
Saudara, saya mau katakan begini, masalah-masalah kehidupan yang diperhadapkan kepada kita hari-hari ini, itu menjadi sebuah pelajaran sebenarnya, atau mengajar kita sebagai orang percaya untuk tetap bersukacita. Amin. Iya. Jangan kita marah atau justru kecewa Jangan kita sedih dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menghadapi banyaknya tantangan hidup, pergumulan hidup, di situ sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita untuk kita bersikap yang benar, untuk tetap bersukacita. Amin. Seperti kata Rasul Paulus di dalam begini, bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Iya. Kita bersukacita karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan yang pasti. Pengharapan yang kita yakini itu pasti terjadi. Kita tidak berharap pada manusia. Amin. Kita tidak berharap pada siapapun juga, pada uang, pada kekayaan kita, pada warisan apapun juga. Kita berharap pada Tuhan. Jadi ketika masalah hidup kita sedang hadapi, ingatlah bahwa di situ Tuhan mau mengajar kita untuk tetap bersukacita. Amin. Untuk melakukan kebaikan. Haleluya. Amin. Saat kita dibenci, kita digosipin, kita diceritakan yang jelek mungkin. Nah, di situ Tuhan mau mengajar kita untuk tetap berlaku baik. Amin. Berlaku benar. Haleluya. Tidak seperti orang lain mungkin. Ya. Tetaplah berlaku baik dan belajar untuk tetap rendah hati. Ingat bahwa ketika Tuhan mengajar atau memberikan kita sebuah atau merancangkan kita hal-hal yang sepertinya buruk mungkin, ingat di situ Tuhan mau mengajar kita untuk tetap rendah hati. Haleluya. Amin. Ada banyak orang hari ini mereka mungkin sombong. Ya. Sombong karena apa? Karena mereka sepertinya ada dalam hal-hal yang luar biasa. Mereka seperti tidak kekurangan, mereka baik-baik saja. Dan akhirnya apa? Sombong. Justru sebenarnya saudara, kalau kita tidak menghadapi banyak tantangan hidup ketika kita sepertinya baik-baik saja, justru disitulah kita harus lebih berjaga-jaga sebenarnya. Karena risikonya adalah, karena riskan sekali untuk orang di saat mereka naik tinggi di atas, mereka berjalan dalam hal-hal yang luar biasa mereka hadapi, disitulah kesombongan bisa muncul. Sebabnya ketika kita menghadapi itu, kita harus jaga hati kita. Nah, hal-hal yang sukar Tuhan izinkan terjadi, Tuhan rancangkan buat kita juga tentunya, dalam tanda petik tentunya rancangan. Tuhan merancangkan kita supaya kita sabar, kita dapat menguasai diri, supaya kita tetap setia mengiring Tuhan. Amin. Disitulah Tuhan menguji kita sebenarnya. Seperti Yusuf, dia sedang diuji Tuhan sebenarnya. Apakah dia tetap setia? Apakah dia tetap rendah hati? Apakah dia tetap berharap sama Tuhan? Apakah dia tetap melakukan hal-hal yang baik dan lain sebagainya? Apakah dia tetap bersukacita dan sebagainya? Jadi bersyukurlah sebenarnya ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai-bagai kesukaran, berbagai-bagai persoalan hidup. Karena disitulah Tuhan sedang memproses kita untuk bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Amin. Ya. Karena kita berkata bahwa kita mesti harus berbuah, ada buah roh yang kita harus hasilkan dalam kehidupan ini. Ya. Sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, ya, yang sudah bertahun-tahun hidup bersama dengan Tuhan, harusnya kita punya buah roh itu muncul dalam kehidupan kita. Ada kebaikan, sukacita, kasih, damai sejahtera, penguasaan diri dan lain sebagainya. Ya, apakah ketika Tuhan izinkan pergumulan kita hadapi lalu kita tidak bisa menguasai diri? Nah, itu masalahnya. Justru kita harus belajar untuk menguasai diri, mengendalikan diri, untuk tidak marah, tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Haleluya. Kita belajar dari Yusuf tadi, ya. Dia tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Dia tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saya pernah dengar, saudara, atau baca seorang penulis hebat di Jerman. Dia menceritakan atau menuliskan tentang Yusuf ini.
Dia membaca tentang Yusuf di Alkitab dan dia membaca tentang ini sesuatu yang mustahil terjadi. Ini bukan sebuah hal yang pas, yang tidak hanya sebuah rekayasa manusia cerita ini. Karena betapa hebatnya cerita itu sebenarnya. Bagaimana seorang anak manusia bernama Yusuf ini bisa melewati hal yang begitu buruk dalam hidupnya dan menjadi orang yang hebat di Mesir. Banyak orang tidak percaya cerita ini. Tapi kita percaya tentunya, amin, bahwa karena memang dalam Tuhan tidak ada yang sukar, amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Dan bagi orang yang percaya juga tentunya. Nah, Alkitab berkata tadi, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, haleluya. Luar biasa tentunya. Kita punya Tuhan yang menyertai kita. Kita punya Tuhan yang membela kita tentunya. Jadi yang pertama, saudara, saya mau katakan bahwa rancangan Tuhan bagi orang benar itu adalah bahwa kita dirancang untuk siap menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Haleluya. Ya. Seperti Yusuf. Seperti mungkin kita baca tokoh-tokoh yang lain seperti Daud, seperti Daniel, melewati hal-hal yang sukar, dan Tuhan merancangkan hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Nah, jadi yang kedua, saudara, yang pertama tadi bahwa Tuhan merancangkan masalah-masalah untuk kita menghadapi masalah dalam hidup kita sebagai orang benar. Yang kedua, bahwa Tuhan itu merancangkan, atau orang benar dirancang Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Amin. Iya. Kita dirancang Tuhan, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita disediakan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah itu, pergumulan itu. Sehingga seperti kata Alkitab, saat kita jatuh, kita bangkit lagi. Haleluya. Amin. Iya. Saat kita jatuh, kita bangun lagi. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menopang kita, ada kekuatan Tuhan yang menopang kita. Tapi orang-orang yang di luar Tuhan dan punya jatuh, itu mereka akan tergeletak untuk selama-lamanya. Tapi orang benar jatuh, tangan Tuhan menopang dia, ya, sehingga dia tidak tergeletak, jangan hancur hidupnya. Jadi orang benar, kita semua yang di dalam Tuhan orang benar, dirancang Tuhan untuk mendapatkan kekuatan sehingga kita dapat bangkit saat kita jatuh. Berbeda dengan orang fasik tentunya, yang ketika jatuh mereka tidak akan bangkit lagi. Coba kita buka Filipi pasal 4 ayat 13. Situ Rasul Paulus menuliskan kitab Filipi ini, tentunya seorang penulis kitab Filipi ini khususnya. Dan dalam ayat ini dia berkata begini, Filipi 4 ayat 13. Ini ayat yang sangat terkenal tentunya buat kita orang percaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya tentunya. Ayat ini sangat terkenal ketika, saudara ingat tahun berapa itu, saya lupa tahunnya, ketika petinju Evander Holyfield dia naik ring melawan Mike Tyson, seorang petinju yang hebat pada waktu itu, yang dijuluki si leher beton. Ya. Seorang yang petinju yang begitu berganas di atas ring, saudara. Ya, Holyfield menghadapi dia, dan dia taruh ayat itu di kerak bajunya. Filipi 4 ayat 13. Dan dia menang, saudara. Ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan seorang petinju ini. Dia menghadapi seorang petinju yang hebat yang bernama Mike Tyson. Seorang yang waktu itu dia sudah tidak lagi beriman kepada Tuhan. Mungkin ya. Karena memang kita tahu sekarang bagaimana hidupnya sekarang. Ya, imannya bagaimana? Saudara lihat, ya. Dan ada kekuatan Tuhan beri kepada dia. Ada kemenangan yang Tuhan beri kepada dia. Saudara, saya percaya hidup kita juga, kita diberikan kekuatan. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Dan ini bukan kekuatan yang
bisa kita dapatkan dari siapapun, dari manusia, tapi kita hanya bisa dapat dari Tuhan. Kalau orang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemahirannya, kepandaiannya, kepintarannya, hikmatnya, pasti hancur. Tapi kita orang percaya tentunya, kita mengharapkan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan luar biasanya lagi bahwa memang Dia Tuhan yang menyediakan kekuatan itu buat kita. Amin. Iya. Dia siap memberikannya itu kepada kita sejauh kita hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun kita tidak perlu minta, ya, tapi Dia pasti Tuhan yang akan memberi dengan sendirinya sejauh kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Iya. Karena itu memang Tuhan sudah siapkan. Dia berikan kepada kita kekuatan, sehingga ketika kita bergumul, kita mendapatkan, kita menghadapi banyak pergumulan hidup, masalah hidup apapun itu, kita kuat, kita tidak jatuh, kita menang. Seperti saudara ingat peperangan pertempuran antara Goliat dan Daud, ya, Daud menang karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan memberi dia kekuatan, Tuhan yang merancangkan dia kemenangan. Nah, ini menjadi pesan Tuhan juga buat kita, menjadi sesuatu yang kita juga tentunya harus miliki dalam hidup ini. Ini bukan kemenangan Daud saja, kemenangan buat kita juga. Ini bukan kemenangan atau keberhasilan yang hanya dimiliki oleh Yusuf, tapi ini juga keberhasilan yang kita punya hari-hari ini. Amin. Ya, di tengah-tengah dunia yang semakin sukar, yang semakin sulit hari-hari ini, ya karena kondisi pandemi mungkin, ya, corona dan lain sebagainya, krisis ekonomi yang terjadi di berbagai tempat negara yang berimbas juga ke Indonesia, ya, banyak orang harus jatuh bangun, ya, susah dalam kehidupan ekonomi dan bangkrut banyak orang, saudara, ya. Tapi kita percaya kita orang benar depan Tuhan akan dipelihara Tuhan. Amin. Seperti Alkitab katakan bahwa bunga bakung saja dipelihara oleh Tuhan. Yesus pernah mengingatkan kan hal itu. Pandanglah bunga-bunga di padang, lihatlah burung-burung di udara yang tidak memintal, ya kan, dan menabur, tapi dipelihara oleh Bapamu di surga. Apalagi kita tentunya, amin. Saya percaya hidup kita lebih bernilai berharga daripada burung-burung di udara. Lebih indah hidup kita daripada bunga-bunga di padang. Lebih indah dan mulia. Sebabnya kita harus lebih tentunya bergairah untuk Tuhan. Nah, jadi Tuhan menyediakan, merancangkan kekuatan bagi kita orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sebabnya mari kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami dalam hidup ini, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah bersukacita sama Tuhan. Karena semuanya ada masanya. Tidak ada orang, ada istilah bilang gini, badai itu pasti berlalu. Ya. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Semuanya akan berlalu tentunya. Dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi badai juga, ingatlah bahwa semua itu akan berlalu. Dan kita sebenarnya harus bersyukur untuk badai itu. Karena badai itu akan mengingatkan kita untuk tetap bergantung sama Tuhan. Sebab kalau tidak kita akan jatuh, terpuruk tentunya. Jadi saudara, orang benar itu adalah orang yang mana Tuhan rancangkan kekuatan yang luar biasa dalam hidupnya. Mungkin bukan kekuatan fisik tentunya, tapi kekuatan iman, kekuatan batin, itu yang paling utama. Amin. Goliat itu kuat, bukan batinnya kuat, bukan rohaninya kuat, ya. Bukan dia kuat rohnya. Yang kuat adalah fisiknya. Tapi dia lemah, dia tidak punya iman tentunya. Sebabnya dia hancur. Ini menjadi pelajaran buat kita. Setiap kita yang mungkin hanya sekedar kuat secara fisik, secara keuangan mungkin, secara apapun yang bersifatnya material ataupun fisik,
tapi kita lemah dalam hal rohani, kita akan bernasib sama seperti Goliat tentunya. Itu jadi pelajaran yang berharga sekali buat kita orang percaya hari-hari ini. Ya, jadi orang benar itu dirancang Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Yang berikutnya, orang benar itu dirancang Tuhan untuk mendapatkan kecakapan dalam menghadapi masalah. Haleluya. Ya, kita juga akan diberikan kecakapan, kemahiran untuk menghadapi masalah, sehingga kita cakap untuk menghadapinya, untuk menang atas masalah itu. Iya kan? Masalah tidak boleh kita hindari, kita hadapi. Amin. Seperti petinju, kalau dia mau dapat medali emas, dia tidak boleh lari dari lawannya. Iya kan? Ketika lawannya datang untuk memukul dia di atas ring, dia juga harus siap untuk menghadapinya. Dia tidak boleh lari. Dia lari, dia tidak akan dapat medali. Dia harus hadapi semua itu, musuh-musuhnya satu persatu. Ya, dari babak mungkin penyisihan sampai final, dia harus hadapi itu dengan tenang, dengan keberanian, dengan keyakinan. Kalau dia mundur, dia tidak akan mendapatkan apa-apa di situ. Jadi Tuhan juga merancangkan kita supaya kita cakap untuk menghadapi masalah. Amin. Tuhan berikan kita kemahiran. Hikmat itu bahasa lainnya. Hikmat itu bicara tentang kemahiran, ya, skill. Tuhan berikan kita kecakapan, skill, untuk kita bisa menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita. Ya, kita bisa menghadapi, bisa melewati semua itu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dunia. Nah, saudara, kalau saudara lihat orang yang olahraga selancar itu, seperti di Bali sana, kalau kita lihat di pantai di Bali, mereka main ombak gitu kan di atas selancar. Wah, luar biasa, itu indah sekali. Mereka menari-nari di atas ombak. Ya. Ya, orang Kristen juga harus seperti itu tentunya. Amin. Bukan ombak yang menghancurkan dia, tapi ombak itu dipermainkan begitu. Dia menari di atas ombak. Dia bisa menari karena apa? Ada selancar, ada perahu kecil yang dia mainkan di kakinya. Wah, ini luar biasa. Kehidupan orang Kristen juga harus seperti itu. Amin. Kita harus berpijak pada pijakan yang benar, yaitu firman Tuhan. Amin. Ya, ada lagu yang berkata begini. Lagu lama dia bilang, firman Tuhan, berdiri atas firman Tuhan. Orang yang berdiri atas firman Tuhan, di atas Alkitab, dia akan kuat senantiasa. Itu sebuah lagu lama yang katakan seperti itu. Ya, dan itu benar, sudah. Kita harus berdiri atas firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang cakap melewati ombak, badai, dan lain sebagainya. Nah, saudara, dan yang berikutnya, kalau kita bicara tentang hidup orang fasik, ya tadi apa kata Alkitab? Alkitab bilang begini, tetapi orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak percaya sama Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatannya, akan apa? Roboh dalam bencana. Ya, orang itu akan roboh dalam bencana. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan, kadang-kadang orang fasik itu berasal dari kalangan orang-orang dengan status sosial yang tinggi. Ada juga yang di bawah, tapi ada juga yang datang dari kalangan orang-orang yang status sosial tinggi, yang kaya raya dan lain sebagainya. Memang heran mereka bisa mencapai itu, padahal mereka hidup dalam kefasikan. Tapi itulah fakta hidup hari ini tentunya. Ya, saya ingat cerita ketika Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya dalam cerita ini tentunya bukan orang kaya yang takut Tuhan, bukan orang kaya yang mengasihi Tuhan. Dia bukan orang kaya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dia orang kaya yang hidupnya fasik. Sebabnya ketika dia mati, dia ada di alam maut. Dia ada di alam maut. Dia tidak takut Tuhan, saudara. Sebabnya ketika dia lihat Lazarus, dia tidak bikin apa-apa. Lazarus yang miskin, yang lagi lapar mungkin,
dia makan remah-remah yang jatuh dari mejanya, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Nah, saya mau katakan begini saudara, orang fasik itu kadang-kadang berasal juga dari orang-orang yang status sosialnya tinggi. Ya, mereka adalah orang-orang yang bahkan tidak mau disusahkan oleh kesusahan orang. Nah, saya coba ingat cerita ini saudara. Saya ingat bahwa orang ini, orang kaya yang kaya ini, dia tidak mau susah karena kesusahannya Lazarus. Banyak orang kan begitu kan, tidak mau susah karena kesusahan orang, tidak mau repot karena orang yang sedang mengalami kerepotan. Ya. Ada orang yang mungkin dia susah tapi kita abaikan itu, padahal sebenarnya kita bisa tolong dia. Seperti orang kaya ini, dia sebenarnya bisa tolong Lazarus, memberi makan yang layak, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang layak, tapi dia tidak melakukannya. Ya, dan sebabnya saudara, kalau kita lihat hidupnya adalah bahwa dia ada di alam maut, beda dengan Lazarus yang miskin. Ya, tapi ketika dia mati, dia ada di pangkuan Abraham. Tempatnya berbeda tentu. Jadi orang fasik, Alkitab katakan tadi, ketika menghadapi masalah, ya, dia akan roboh. Saudara pernah lihat gedung yang roboh, yang runtuh? Betapa mengerikan hal itu tentunya kalau ada orang di dalamnya. Ya, orang fasik ketika menghadapi bencana, ketika menghadapi masalah, mereka akan hancur. Itu kata Alkitab. Kita tidak bisa bantah itu lagi tentunya. Kita tidak bisa bilang itu tidak benar. Oke, kalau ada yang berkata bahwa itu tidak benar, karena memang ada orang bilang, kenapa ada orang fasik, orang tidak kenal Tuhan, tidak takut Tuhan, mereka seperti hidupnya baik-baik saja. Ya. Kaya raya sampai mati pun mereka tetap dalam keadaan yang kaya, tidak miskin dan sebagainya. Itu pengecualian tentunya. Tapi tidak semua begitu kan. Ada juga yang banyak juga yang hancur hidupnya. Kalau ada pun yang sepertinya tidak ada masalah sampai dia mati, tapi ingat bahwa dia sedang menghadapi masalah yang lebih besar di akhir hidupnya nanti, di alam kekekalan nanti, ya, di mana dia akan masuk dalam penderitaan sepanjang masa di sana, di alam maut, seperti kata firman Tuhan, di neraka, ya. Nah, itu yang perlu kita ingat baik-baik, saudara. Ya, jangan kita lihat orang tidak takut Tuhan kok, tapi dia hidupnya baik-baik saja. Oke. Dalam pandangan mata kita mungkin dia baik-baik saja. Kita tidak tahu ke dalam-dalamnya kan? Iya kan? Seperti kata pepatah, rumput tetangga nampak lebih hijau. Kita lihat rumput tetangga nampaknya hijau. Ya? Padahal kalau kita dekatin ke sana, lihat sesungguhnya tidak hijau-hijau sekali. Dari jauh nampak hijau. Dari jauh kita bisa lihat orang itu kelihatannya bahagia, sukses dan sebagainya. Tapi kalau sesungguhnya, kalau kita mau dekatin, melihat sesungguhnya di dalam sampai dalam-dalam hatinya, dia bukanlah orang yang bahagia sebenarnya. Karena Alkitab katakan bahwa kekayaan itu tidak memberikan kebahagiaan. Amin. Harta benda dan lain sebagainya tidak memberikan kebahagiaan. Orang beristri banyak pun yang cantik-cantik kayak bidadari pun juga tidak akan bahagia dengan hal itu. Iya kan? Sampai akhirnya tinggalkan istri yang cantik itu, cari yang lain. Karena memang barang itu tidak memberikan kebahagiaan. Yang memberikan kebahagiaan sejati hanya adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Yang memang merancangkan hidup kita di dunia ini, yang menciptakan kita. Ya kan? Sebabnya kita harus mencari Dia kembali. Pribadi yang menciptakan kita, pribadi yang merancangkan kita, bahkan seperti kata Alkitab, Dia merancangkan kita, Dia menenun kita dalam kandungan ibu kita. Dan seharusnya ketika kita lahir, kita keluar dari kandungan ibu kita, sejak itu sampai kapanpun harusnya kita mencari Tuhan, berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan, hidup berkenan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi akhir hidup orang fasik, jelas kata firman Tuhan di sini, akan roboh dalam bencana. Cepat atau lambat tentunya. Waktu yang akan menentukan. Amin. Waktu yang akan menjawab semua itu. Dan kita orang-orang yang benar, tentunya kita tidak boleh
sedih dengan situasi yang ada yang kita hadapi. Karena kadang-kadang memang Tuhan merancangkan atau menyediakan jalan seperti itu, supaya di tempat seperti itu, di tempat yang sepertinya tidak mengenakan itu, di tempat di mana kita sedang menghadapi masalah itu, kita akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang Alkitab bahkan berkata yang tidak pernah kita lihat, yang tidak kita dengar, yang tidak pernah timbul di hati. Tuhan sediakan itu. Maka di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Saudara pernah dengar cerita orang Israel ketika mereka dikepung di sebuah kota dan mereka kelaparan luar biasa di situ. Sampai makan apapun mereka makan, termasuk tai binatang. Ya. Tapi di situ Tuhan berkarya luar biasa. Mereka melihat sendiri bagaimana musuh-musuh mereka yang sedang mengepung mereka hancur binasa dengan sendirinya. Karena Tuhan melakukan. Dan mereka keluar menjarah dan mencapai apa yang mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya. Dan cerita ini menjadi pesan juga Tuhan buat kita. Amin. Pesan Tuhan buat umat Tuhan di akhir zaman ini. Kita tidak perlu takut dengan keadaan apapun, karena Tuhan itu memegang hidup kita. Saya percaya hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara pun juga ada dalam tangan Tuhan hidup saudara. Jadi kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, kita tidak perlu takut. Amin. Karena tangan Tuhan itu begitu hebat dan luar biasa tentunya. Tangan Tuhan adalah bicara tentang perlindungan, pemeliharaan, dan lain sebagainya, pembelaan, dan juga berkat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati kita, jadilah orang benar, jadilah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan dalam segala situasi apapun juga. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh Bapa di surga, terima kasih.